Karena kita mulai jarang mendengarkan suara Allah, suara roh Allah. Meskipun kita mengklaim kita dengar kita baca firman Allah, lama-lama hati kita akan kering. Sedangkan roh kita itu harus selalu basah. Lihat ya, mulai miskin tuntunan. Semua itu hanyalah perencanaan kita. What we think is good with God. Apa yang kita kira itu baik di mata Tuhan. Tuhan Yesus, Kau ditinggikan di dalam gereja ini dan dalam kehidupan kami. Kami sengaja dengan mulut, lidah, bibir, tapi terutama dengan hati kami meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Hari ini kami ibadah kebaktian, bukan karena kami datang ke gedung demi supaya nyaman, dikhotbahi hal-hal yang menyenangkan. Tapi kami datang kemari untuk berubah. Kami datang untuk mengenal-Mu. Dari sisimu, bukan menurut kami. Oleh karena itu, utuslah Roh Kudus selalu di setiap ibadah untuk mengajari kami perkara-perkara Allah. Kami ingin sekali untuk mengenal firman ya Tuhan, tapi tidak dengan kekuatan pengertian manusia. Tuntun kami, jikalau bukan Tuhan yang mewahyukan, kami tidak mungkin bisa kenal Tuhan dengan usaha kami. Kami mau mengenal isi Alkitab ya Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak-Mu hari ini. Perikop yang dipilih, biarkan Tuhan berbicara dari sini. Sampaikan sabda hati-Mu Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, puji Tuhan. Shalom semua, bisa lihat kanan kirinya, kasih senyum, praise the Lord ya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk. Seharian ini saya mau ajarkan tentang dreams and visions, apa yang menjadi tema kita tahun ini. Bukan kebetulan, itu hasil doa. Sebagai gembala sidang, saya memikirkan tiap tahun itu apa. Bukan kehendakku atau kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Buka bersama dengan saya di Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai 32. Saya bacakan dulu, judulnya Hari Tuhan. Saya baca ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Mari kita katakan amin pada firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Era Roh Kudus. Era mimpi, penglihatan, dan nubuatan. Kapan era Roh Kudus itu sebenarnya ada? Kita lihat ayat 28 dulu. Kemudian daripada itu akan terjadi. Kemudian daripada itu akan terjadi. Ayat ini yang kita baca di Yoel merupakan khotbah perdana gereja perjanjian baru. Dikutip langsung oleh Rasul Petrus saat Pentakosta. Tapi ada sedikit perbedaannya, Petrus tidak mengubah firman Allah. Tetapi dia menambahkan bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi. Yoel ratusan tahun sebelumnya menubuatkan, kemudian daripada itu akan kejadian. Lalu Petrus memeteraikan. Nah, ini yang dinubuatkan Yoel ketika terjadi Pentakosta, 120 murid berbahasa lidah. Lalu Petrus berdiri dan berkhotbah ketika orang-orang tercengang mendengarkan, bahkan bahasa roh mereka sempat juga menjadi sebuah pesan
di dalam multi languages atau di dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Bahasa Arab, bahasa Mesir, bahasa Ethiopia. Petrus berkhotbah dan mengutip nubuatan Yoel. Petrus berkata, inilah hari-hari terakhir itu. Kapan yang disebut hari terakhir atau kemudian daripada itu adalah sejak Yesus naik ke sorga. Waktu Yesus naik ke sorga, dia berjanji akan datang kembali. Bahkan ada 2 malaikat menepuk pundak orang-orang Galilea. 500 pasang mata. Di antaranya itu ada malaikat berjubah putih berkata, sebagaimana dia diangkat di hadapanmu, dia akan turun kembali. Sejak hari itu Yesus terangkat ke sorga dan 10 hari kemudian Pentakosta meterainya. Ini yang disebut hari-hari terakhir. Ada 2 pengertian di dalam kemah gereja. Ada gereja-gereja yang percaya bahwa semua karunia itu sudah berhenti. Sekarang pokoknya kita baca Alkitab. Jangan salah ngerti ya, saya sangat cinta Alkitab. Saya nggak bisa hidup tanpanya. Jikalau saya hari ini harus terdampar di sebuah pulau, misalnya, jikalau kapal tempat saya itu, kapal yang saya naiki itu karam. Kalau saya disuruh pilih bawa roti, bawa senter, bawa HP, atau bukan dengan ya, atau hanya bawa Alkitab, saya akan bawa Alkitab saja. Saya nggak bisa hidup tanpa ini. Kalau Anda bolak-balik Alkitab saya, Anda lihat hubungan saya dengan Alkitab sangat kental. Bukan berarti saya mengaku saya sudah tahu segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Saya masih belajar. Saya sangat cinta the Bible. Tapi saya tahu bahwa Allah kita itu sangat personal. Alkitab atau logos atau firman yang tertulis ini, yang ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan, sudah dikompilasi. Perjanjian lama dulu, itu dikompilasi oleh seorang imam namanya Ezra. Bahkan juga ada di sini yang namanya kitab Ezra, ya Ezra yang sama di perjanjian lama. Perjanjian baru nanti setelah gereja mula-mula, masa ketika para rasul sudah meninggal dunia, generasi-generasi berikutnya, the first centuries atau ratusan tahun pertama sejarah gereja, perjanjian baru dikanonikalkan atau perjanjian baru dikompilasi menjadi babak berikutnya. Makanya perjanjian lama, perjanjian baru. Ini yang namanya logos atau firman Tuhan tertulis, the Bible. Alkitab saya sudah usang. Sudah usang. Halamannya ada beberapa yang rontok. Tulisannya beberapa tidak bisa terbaca yang saya coret-coret di sini. I preach the Bible thousands of times. Ribuan kali saya berkhotbah dari Alkitab ini. Dan tak terhingga berlaksa-laksa. Bahkan berjuta-juta momen dengan Tuhan saya dengan Alkitab ini. Please jangan salah mengerti. That the Bible is everything to me. Tapi jangan pernah kotakkan Tuhan. Karena Allah kita itu bukan hanya logos, dia adalah firman yang juga adalah rema. Allah kita itu nyata. Dia itu hidup, he's alive. Dia itu personal, dia itu sangat pribadi. And he would like to communicate with his children too, directly. Tuhan itu punya DM, direct message. Dan Tuhan ingin bicara langsung kepada putra-putri dan kepada gerejanya, pada anak-anaknya. Namun demikian, tak peduli bagaimana Tuhan berbicara langsung kepadamu, jikalau Anda melihat bahkan Yesus nampak di depan Anda dengan kasat mata, Anda tidak bisa mengubah Alkitab, itu aja bedanya. Dan pengalamanmu tidak bisa menjadi otoritas umat percaya di seluruh dunia, hanya karena, oh Tuhan ngomong sama saya gini, berarti seluruh dunia harus menerima itu sebagai Alkitab yang baru, gak bisa. Kita gak bisa mengubah Alkitab, kita gak bisa menulis Alkitab lagi, Alkitab itu sudah selesai sampai kitab Wahyu dari Kejadian. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Bahkan di kitab Wahyu pun dikatakan. Ya, dikatakan begini, barang siapa mengurangi apapun yang dikatakan dalam firman, Tuhan akan mengurangi jatahnya dari pohon kehidupan. Barang siapa menambah-nambahi, akan datang hukuman. Paulus pun berkata begini dalam suratnya, bahkan jikalau seorang malaikat menampakkan diri dan menulis Injil yang lain kepadamu, terkutuklah orang itu, terkutuklah malaikat itu. Pengalamanmu, pengalamanku, mimpi penglihatan atau nubuatan tidak bisa menjadi authority. Tidak bisa menggantikan otoritas firman. Tapi banyak orang Kristen tidak lagi percaya mimpi penglihatan. Orang-orang yang evangelicals, kita juga sebenarnya sih, yang merasa sudah cease atau sudah cessation theory atau teori berhenti. Artinya Tuhan sudah gak bicara directly, gak ada DM lagi dari Tuhan.
Nggak ada. Bahkan kalau kita baca Alkitab pun kalau Tuhan nggak DM, kita nggak akan bisa bertumbuh kok. Selama Alkitab ini hanyalah tulisan, dia hanyalah tulisan. Buktinya Alkitab ditaruh di rak, tidak mengubah orang kan. Kecuali kalau waktu kita membacanya dengan sungguh hati dan mencari kebenaran, Roh Kudus tiba, nah sesuatu terjadi. Alkitab dibaca oleh orang yang mau mengkritiknya. Bisa juga tidak mengubah apa-apa, bukan karena Alkitabnya yang salah atau firman Tuhan tidak berkuasa, bukan. Karena Tuhan kita itu tidak mati, Tuhan bukan agama atau teori. He wants to speak directly, dan Tuhan yang sama itu bukan mengubah firman Allah, dia bisa bicara kepada kita lewat nubuatan, mimpi, dan penglihatan. Allah kita adalah Allah yang ingin komunikasi dengan anak-anaknya. Misalnya ada seorang Kristen yang udah tahu semua teologi, udah tahu segala doktrin, udahlah kebenaran itu udah ngelontok kepala. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara kepada dia lewat seseorang yang dia gak kenal. Sebuah nubuatan diberikan. Itu booster luar biasa. Orang itu mungkin punya teorinya. Tetapi ketika dia mendapatkan nubuatan, orang itu seperti bertemu Tuhan. Padahal dia sudah tahu kebenaran. Tuhan itu personal, dia itu pribadi. Dia itu dekat mana kita. Makanya itu Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, saya dorong untuk kita haus dengar suara Tuhan. Saya nggak ajari kita untuk ngeroh ya, saya sudah kasih tadi disclaimer atau awas-awas. Ada orang yang berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan kesana sini bilang Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong gitu. Just because hanya karena kita nggak klaim sana sini Tuhan bicara sama kita, bukan berarti Tuhan tidak bisa bicara langsung kepada kita. Minta sama Tuhan nubuatan, mimpi, dan penglihatan. Sebab semua yang ditulis di ayat ini bukanlah ide manusia, dan juga bukan ide saya. Kalau kita mau memahami Alkitab atau saya mengkhotbahkannya, kami hamba-hamba Tuhan mengajarkannya, tidak boleh dicocokkan dengan personality kita, kepribadian kita. Saya belajar untuk gak pilih-pilih, percaya apa yang ada di dalam firman-Nya. Saya juga gak pilih-pilih, tebang pilih apa yang saya perlu khotbahkan, saya cocokkan dengan kapasitas saya, personality, kepribadian saya, enggak. Saya sembuh gak sembuh, Allah tetap Yehovah Rafa. Kenapa Tuhan harus dikecilkan sampai di level saya? Kalau saya sembuh barulah Tuhan benar, Tuhan itu penyembuh. Meskipun kalau saya sakit sampai mati, saya meninggal dunia, tidak mengubah kebenaran bahwa Allah tetap Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. I preach healing whether people get healed or not. Saya akan tetap khotbahkan kesembuhan, apakah orang disembuhkan atau tidak. Saya tetap akan khotbahkan bahasa roh, orang terima atau tidak. Kecuali saya mau gunting itu di halaman Alkitabku dan sisa tipis tanpa mujizat. Era Roh Kudus itu sekarang, sejak Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Dan era ini diisi dengan mimpi, penglihatan, nubuatan. Bahkan ayat 30 saya baca lagi. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Alias ayat 30 itu Tuhan berkata, aku akan memberikan tanda-tanda heran. Ini bukan ide kita loh. Ini juga bukan denominasi, ini gereja karismatik, ini gereja Injili. Bukan, ini Alkitab. Ini idenya Tuhan. Tuhan yang bilang Tuhan akan adakan mujizat. Kapan timingnya? Orang berkata itu akhir zaman nanti. Timingnya itu ditulis di ayat 28. Kalau kita baca notarisan harus jelas. Kemudian daripada itu. Kalau zaman Yoel setelah pengalaman-pengalaman bangsa Israel mengalami tulah-tulah, mengalami hama. Petrus berkata, nah waktunya telah tiba sekarang setelah Pentakosta pada hari-hari terakhir. Berarti Tuhan akan mengadakan mujizat itu kapan? Dalam kurun waktu Yesus naik dan sebelum Yesus turun. Kita terjepit di waktu itu. Inilah waktu mujizat. Paham Bapak Ibu Saudara? Kita itu berada di kairos atau waktu yang Tuhan katakan ini. Kita itu berada di dalam timeline ini. Yang disebut aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi ini. Tuhan akan mujizat untuk siapa? Tuhan akan mengadakan mujizat untuk siapa? Untuk kita yang terhimpit, tersandwich di waktu antara Yesus naik dan sebelum Yesus turun. Inilah generasi yang Tuhan katakan, Tuhan akan bekerja secara supranatural dalam kehidupan orang-orang ini. Kita itu dirasan-rasan di ayat 28 sampai ayat 31, 32 ini. Kitalah yang dimaksudkan. This is the New Testament promise. Inilah janji perjanjian baru. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat. Matahari akan berubah jadi gelap gulita, bulan menjadi darah. Barang siapa berseru pada nama Tuhan diselamatkan.
Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kalau kita baca ini kayak membaca, ini ayat-ayat untuk orang lain pasti bukan untuk saya. Kalau orang lain ditolong, gak mungkin itu giliranku. Kita harus punya iman kalau orang lain ditolong saya juga, katakan amin. Kalau kita baca Alkitab seringkali kita baca, mungkinkah ini untuk umat Tuhan zaman itu, kepada siapa nabi tersebut bernubuat? Atau waktu kita baca gini, mungkin untuk umat Tuhan yang akan datang. No, ini untuk kita, untuk keluarga kita. Dan ini bukan ide manusia. Tuhan berkata, aku akan mengadakan mujizat di era Roh Kudus. Aku akan tuntun kamu secara supranatural. Aku akan berbicara kepadamu secara jelas. Akan ada keselamatan dan orang-orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Semua dimulai dari ayat 28. Inilah era Roh Kudus, era Roh Kudus. Era Roh Kudus yaitu sekarang. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Sebelum Pentakosta, bahkan sebelum Yesus datang, sebelum Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun, waktu itu perjanjian lama. Di perjanjian lama, Roh Kudus tidak dicurahkan kepada semua. Roh Kudus hanya dicurahkan kepada orang-orang secara selektif. Itu pun di waktu tertentu. Mereka pun tidak menikmatinya seumur hidupnya. Di waktu tertentu untuk tujuan tertentu. Misalnya Simpson itu dihinggapi Roh Kudus, dipenuhi, gebukin Filistin 1000 mati. Lalu setelah itu dia nggak ngalami itu. Dia nggak bisa jalan secara konsisten. Daud lain cerita. Daud lain cerita, dia punya sebuah measure atau takaran Roh Kudus yang lebih mungkin. Samuel dan sebagainya. Saul pun pernah dipenuhi tapi untuk sebentar saja. Zaman perjanjian lama, Roh Kudus kita tidak punya akses pada Roh Allah seperti hari ini. Tidak ada DM, yang semua hanyalah posting-postingannya Allah. Misalnya dalam bahasa sosial media. Semua ambil dari posting itu setahun sekali, dan itu harus diingat sepanjang tahun, nanti postingnya diperbarui tahun depan, ketika imam besar masuk ke dalam kemah perjanjian, lalu menceritakan apa yang dia dapat. Manusia yang lain, umat Tuhan tidak punya akses pribadi. Ya, hanya diberikan kepada orang tertentu, untuk waktu yang tertentu, demi tujuan tertentu. Tetapi kemudian daripada itu, setelah itu, pada hari-hari terakhir, aku akan curahkan rohku ke atas semua manusia. Saya ajak kita untuk rindu. Roh Kudus tidak pernah memaksa. Itulah sebabnya, mimpi dan penglihatan jarang. Kalau kita baca perjanjian lama, di zaman Eli, sebelum Samuel mencuat, Alkitab mengatakan, mimpi itu sedikit, penglihatan jarang. Why? Because the people of God were not hungry. Karena umat Tuhan tidak haus dan lapar. Mungkin karena mereka tidak tahu bahwa Tuhan berjanji. Ada orang yang tidak haus karena dia nggak tahu. Karena dia nggak tahu, oh ternyata ada toh. Ternyata Allah bisa berbicara. Ya. Saya tidak mengatakan ini supaya menggantikan selera kita pada firman Allah. Tidak. Kita harus tahu dulu ya, mendengar khotbah, duduk di bawah sebuah pengajaran, dengan hikmat-hikmat yang disucikan dan kuduskan, kita mendengar firman Tuhan itu menumbuhkan. Tapi sorga itu punya momen-momen khusus yang disebut nubuatan, mimpi, dan penglihatan. Itu masuk dalam covenant, masuk dalam perjanjian baru Tuhan dengan umatnya. Kalau kita nggak tahu, kita nggak klaim itu. Kayak asuransi kita nggak mengklaimnya. Karena kita nggak tahu itu ada. Tapi ada juga orang-orang yang nggak haus karena sekalipun tahu, mereka acu tak acu. Di zaman Eli, penglihatan dan mimpi itu jarang. Karena umat Tuhan tidak mengharapkan. Terus terang saya beritahu, tiap hari yang saya cari adalah firman. Tapi hati saya itu terbuka sama Roh Kudus. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Lagu lama sih, gak terkenal lagi. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Dan ku perhatikan kehendakmu atasku. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaanmu. Dimulai dengan kata ku ingin mendengar suaramu. Tiap hari saya menanti-nanti. Padahal kalau saya baca Alkitab cepat 1-2 pasal. Tapi saya dalam hadirat Tuhan tiap hari. Saya menanti-nanti. 1 jam minimal dalam hadirat Tuhan saya nunggu. Hidup saya itu kayak gitu.
Padahal kalau otak saya berkata, ras aja cepat baca Alkitab. Saya bisa artikan kok, sudah mahir nih ceritanya. Apalagi sekarang ada konkordansi, ada komentari, ada Alkitab versi ini, versi itu, gampang. No, I want to tap into the supernatural. Karena saya tahu my God is supernatural. God is spirit. Allah itu roh. Karena sangat mudah kita menjadi agama. Sekali lagi saya peringati dengan disclaimer-nya. Saya tidak menciptakan atau mendorong sebuah umat untuk jadi ngeroh. Tidak. Tapi saya juga tidak mau kita itu sliding atau kita itu erosi menjadi satu umat agamawi. Semuanya itu liturgi. Do you know that our God is supernatural? Ini idenya, aku akan mengadakan mujizat dalam hidupmu, tanda-tanda heran. Di waktu itu kemudian daripada itu pada hari-hari terakhir. Karena kita mulai jarang mendengarkan suara Allah, suara roh Allah. Meskipun kita mengklaim kita dengar firman, kita baca firman Allah. Lama-lama hati kita akan kering. Sedangkan roh kita itu harus selalu basah. Lihat ya, mulai miskin tuntunan. Semua itu hanyalah perencanaan kita. What we think is good with God. Apa yang kita kira itu baik dengan di mata Tuhan. Saya minta tuntunan. Anggap saya terlalu rohani, gak apa-apa. Karena saya tahu kelemahan saya. Manusia itu cenderung untuk merasa pintar. Saya berlutut tiap hari. Bukan meditasi seperti orang kosongkan diri. Tapi saya sangkali apa yang saya tahu dan pelajari. Saya duduk diam tiap hari dan berkata, Lord, speak to me. Bicara kepadaku. Di situ keluar the power of ministry. Di situ keluar. Tuhan mulai berbicara sesuatu. Suatu hari saya masih ingat waktu itu di Singapura. Waktu keluarga lagi berlibur. Tahun 2009-10an. Ketika Roh Kudus taruh di hati saya. Ini gak ada di dalam Alkitab. Sebuah nudge atau sebuah dorongan untuk jangan ikut. Siang itu saya beritahu sama keluarga saya, go, you go. Gak apa-apa. Saya gak biasanya gitu, kecuali kalau tiap hari kayak gitu, nah itu jadi patron. Enggak, tapi saya rasakan ketika mereka pergi. Tuhan buat saya seperti terlelap, tertidur, seperti membuat saya seperti jadi capek gitu. Padahal saya gak capek mestinya, sehat-sehat aja. Terus saya pas lagi mau tertidur gitu, saya ngalami sesuatu. Gak pernah saya alami gitu, saya pegang lengan orang. Di bagian sininya loh, apa namanya ini? Urat nadi. Saya pegang itu kaget saya. Itu lubang. Dan saya pegang itu raba sampai ke atas ini. Lubangnya dari sini. Saya pegang ke atas. Dan itu fisik. Di ranjang saya. Apakah ada hantunya? Nggak ada. Saya rasa damai sejahtera. Saya dengar suara. Jelas sekali berkata, go to Myanmar. Pergi ke Myanmar. Beritakan kepada umat yang tinggal dalam kegelapan bahwa terang Tuhan sudah datang. Itu firman yang sama di Alkitab yang saya baca selalu di tanah Sebulon di Galilea. Menubuatkan bahwa nanti Galilea itu akan menjadi tempat mereka menyaksikan Yesus beraksi. Tapi waktu itu bisa berubah ayat itu menjadi sebuah nubuatan boom ke saya. Kemudian Anda tahu, lihat sendiri di dokumentasinya apa yang terjadi di Burma sebelum hari ini ditutup lagi. Udah terjadi kebangunan rohani. Hal-hal seperti ini kalau kita percaya bahwa Roh Kudus sudah berhenti beracara dengan kita secara supranatural, kita akan merugi. Kalau sampai saya lewati kayak gini, yang merugi itu satu bangsa loh. Kalau Anda lihat di Myanmar itu, waktu kami datang, saya masih ingat itu, hari itu kita datang, Myanmar kedua. Itu ular berjatuhan dari langit, itu masuk di koran. Ini bukan penglihatan, ini kejadian. Di sana itu tidak ada gedung lebih tinggi daripada gedung untuk penyembahan mereka. Itu paling tinggi, saya menolak untuk menyebut namanya. Itu ular jatuh semua mati kecuali satu ular piton yang raksasa yang tiba-tiba yang merangkak turun tangga itu berapa puluh tangga atau ratus tangga turun ke bawah. Lalu kebangunan rohani terjadi. Gimana saya orang Indonesia bisa merebut tanah Kanaan orang itu kalau bukan karena Tuhan? Kita yang tidak dikenal kok bisa seperti itu respon satu negeri pada kami. Aku akan mengadakan tanda mujizat. Itu karena profesiku adalah pengkhotbah. Bagaimana dengan profesi Anda? Tidakkah Anda tahu bahwa ada janji dalam perjanjian baru, that God will do miracles for you? Kalau kita tidak percaya, tetap kita masuk surga. Tapi kalau kita percaya, kita akan mengalami adventure petualangan dengan Allah. Karena itu janganlah kita terburu-buru ke susu, kata orang Surabaya. Mari kita cari wajah Tuhan. Kemudian daripada itu aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia.
Saya banyak berbahasa roh, berbahasa lidah. Kalau enggak gitu karunia itu mubazir atau sia-sia. Kenapa sih kita dikasih itu? Apakah dulu Tuhan iseng atau sebagai karunia yang inferior atau karunia yang ya boleh ada boleh enggak? Menurut saya enggak. Semua yang Tuhan lakukan itu semua penuh dengan tujuan. If God gives that to you, kalau Tuhan memberikan kepadamu, use it for His glory. Pakai untuk kemuliaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka baca ini ya, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Garis bawahi kata bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, garis bawahi kata mimpi. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, garis bawahi penglihatan-penglihatan. Lupakan kata anak-anakmu laki-laki dan perempuan, lupakan dulu sementara kata orang-orangmu yang tua atau teruna-terunamu. Mari kita sekarang bahas ini. Bernubuat, mimpi, dan mendapat penglihatan-penglihatan. Satu, tuliskan dulu supaya kita belajar hari ini. Karena saya yakin setelah pengajaran ini akan terjadi suatu percepatan secara rohani. Seperti satu karunia akan diaktifasi di dalam gereja kita. Setelah ini siap-siap. Setelah saya lay down the foundation, setelah saya letakkan fondasinya, banyak di antara Anda akan mendapat nubuatan, mimpi, dan penglihatan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tulis dulu nubuatan adalah. Saya kasih definisi sehari-hari ya, ini bahasa saya, semoga bisa dimengerti. Nubuatan adalah bisikan Roh Kudus dan prediksi masa depan. Kita bisa berkata, I don't need that, I have the Bible. I know, I have the Bible too. Dan hubungan saya dengan Alkitab ini, seperti saya katakan tadi, mending kalau kapal karam, saya bawa ini. So kalau saya bawa ini, 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang masih terjadi. Tapi kalau saya bawa makanan, setelah dimakan, turun ke jamban. Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman. Hubungan saya dengan ini secure, aman. Tapi saya percaya Roh Kudus akan bisikan sesuatu dalam kehidupan saya. Hal-hal bahkan yang mungkin tidak semua ditulis di dalam Alkitab. Bukan kebenaran yang baru. Tapi peneguhan-peneguhan dari Tuhan. Saya mau menerima bisikan-bisikan Roh Kudus di dalam rumah tangga saya. Dalam pekerjaan saya. Dalam profesi saya dan masa depan. After all, kalau bukan karena Roh Kudus menuntun secara profetik, saya nggak ada di sini hari ini. Mana gua tahu? Kalau jadi hamba Tuhan itu ternyata begini. Tapi tahu nggak? Apa yang saya alami puluhan tahun kemudian saat Tuhan memanggil saya sebagai mahasiswa. Waktu masuk ke sekolah teologi, beberapa ini sudah saya dapatkan dalam mimpi. Beberapa sudah dibisikin. Saya bersaksi kepada Anda bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang akan menyatakan kepadamu perkara-perkara hari esok. Yesus sendiri berkata, dan He will tell you of the future. Kita tidak bisa tahu all future, seluruh masa depan kita. But He's gonna give you hints. Dia akan memberikan kepadamu bocoran-bocoran. Sehingga sekarang waktu kita lalui, saya bersaksi, ada hal-hal tertentu yang terasa seperti déjà vu dalam bahasa Prancisnya. Serasa seperti ini pernah terjadi. Seperti lagu Chinese, China Li, Cian Kuoni, Cai Mengli. Di mana ya aku pernah lihat kamu? Di mimpiku. Di mana aku pernah lihat kejadian ini 20 tahun kemudian? 20 years ago, God gave me a dream. 20 tahun yang lalu Tuhan memberiku sebuah mimpi. Roh Kudus masih bisik-bisik loh, tapi bukan gosip. Dia bisik-bisik memberitahu kepadamu sesuatu. Dan itu terjadi bukan karena kita hebat, itu terjadi karena kita dekat. Kalau kita mendekatkan diri, we will know something. Ingat Yohanes itu dari 12 rasul, jangan hitung Yudas, itu akan mengkhianati. Yohanes itu menyenderkan telinganya ke dada Tuhan. Coba Anda baca. Dalam bahasa Inggrisnya, he was leaning against Jesus' chest. Dia itu bersandar begini, kok bisa dari 12 murid Yesus yang tahu nanti siapa mengkhianati dia? Cuman Yohanes doang. When you're close, you know something, others don't. Waktu kita mendekat, tapi mendekat dengan hati yang percaya bahwa Tuhan bisa bicara, Tuhan akan mewahyukan sesuatu yang orang lain sebayamu tidak tahu. Tuhan akan berbicara. Profesi atau nubuatan itu satu, itu artinya Tuhan berbicara, memberikan sebuah pewahyuan spontan. Yang pasti tidak boleh melawan apa yang tertulis dalam firman. Tuhan memberikan pewahyuan spontan bahwa istri orang itu akan menjadi milikmu. Nah itu setan. Karena Tuhan berkata, jangan berzina. Sifat daripada nubuatan itu adalah revelation. Pewahyuan.
Tapi pewahyuan ini tidak sama dengan pewahyuan yang menjadikan Alkitab. Pewahyuan ini pewahyuan pribadi atau untuk sekelompok orang, sebuah tuntunan khusus dari Yesus ketika Roh Kudus dicurahkan, engkau mendapat nubuatan. Ya. Nubuatan itu nggak selalu prediksi akan masa depan. Pertama-tama nubuatan itu, ya, Anda tahu kata ini fortune teller alias peramal. Ya, ini pagi-pagi saya cekoi pelajaran yang cukup berat, nggak apa-apa ya. Karena saya merasa gereja ini bukan lagi gereja baby. Saya harus ajarkan perkara-perkara yang lebih berat, perkara-perkara yang lebih dalam. Ya, fortune teller itu peramal meniru Roh Kudus, tapi sumbernya salah. Dan buahnya juga salah. Apa yang dari Tuhan akan mendekatkan kita pada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tapi kasihan banyak anak-anak Tuhan, gereja ini tidak cari ini lagi dan menganggap bahwa ini sudah nggak terjadi, ini sudah cease atau sudah berhenti. No, gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan, tetap percaya hal ini adalah kitab terbuka, jangan dimeteraikan. Ada hal-hal yang perlu dimeteraikan. Tuhan bilang sama Daniel di perjanjian lama, meteraikan, terjadinya masih lama. Lalu Tuhan berkata di kitab Wahyu sama Yohanes, Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan berkata, jangan meteraikan, karena waktunya dekat. Alkitab jangan ditambah. Tetapi jangan tutup hatimu, Roh Kudus masih mau directly work in your life. Masih mau bekerja secara langsung dalam kehidupanmu. Terbukalah. Karena itu saya kalau tidur itu enggak pernah ada orang susah tidur kan. Karena dia anxiety atau dia itu cemas. Kalau saya tidur itu senang. Karena waktu saya tidur, Allah bekerja. Karena Allahku tidak pernah terlelap tertidur. Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya tidur. Mazmur 127, berarti waktu kita tidur. Maafkan bahasa saya, mungkin ini ilustrasi saja. Tuhan musyawarah. Waktu saya tidur. Allah memberikan tidur pada barang siapa yang dikasihinya. I love it. Saya orangnya gampang tidur, gampang bangun. Dikit kelihatan matahari, udah langsung bangun. Dengar suara, saya langsung bangun. Kenapa? Selama hatiku dalam Kristus, saya tidak akan susah tidur, saya tidak akan susah bangun. Kenapa saya tidur, saya excited, saya bergairah. Saya dapat apa? Nggak tentu dapat mimpi. Tapi saya tahu bahwa setelah malam ini Tuhan akan bekerja lebih lagi. Bangun tidur juga sangat happy. Karena saya mau menyongsong rencana Allah hari itu untuk hidupku. Ya. Bapak Ibu Saudara, nubuatan itu ada. Nubuatan adalah bisikan Roh Kudus. Pertama-tama bukan hanya memprediksi masa depan. Nubuatan itu juga foretelling dalam bahasa Inggrisnya. Forthtelling, telling. Foretelling itu artinya berbicara. Tuhan berbicara kepada kita secara langsung, tidak tentu prediksi apa-apa. Tapi juga bisa foretelling, Fortelling yang seperti fortune teller itu bicara prediksi sesuatu di depan itu. Dua-dua juga adalah bentuk nubuatan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu bisa berbicara seperti itu dalam kehidupan kita. Kedua, setelah nubuatan ada yang namanya mimpi. Coba katakan mimpi. Oke, sekarang saya kasih definisinya. Mimpi dari Tuhan adalah pesan bergambar dari Roh Kudus. Itu dia. Mimpi dari Tuhan. Mimpi yang dari Tuhan tidak akan melanggar firman. Mimpi yang dari Tuhan itu pasti ada signifikan rohaninya. Jadi waktu kita bangun itu kita tidak mereka-reka. Apa yang dari Tuhan tidak akan membingungkan. Tetapi kalau kita diberikan sebuah mimpi oleh Tuhan, itu selain berlandaskan firman, tapi nggak tentu suatu ayat firman atau apa, sebuah mimpi. Misalnya, ada seorang pria yang takut akan Tuhan mendapat mimpi di awal perjanjian baru namanya Yusuf. Suaminya Maria. Padahal di zaman Yusuf Maria, sebelum Maria itu melahirkan Yesus, masih mengandungnya, sudah ada kitab Torah atau Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Udah ada. Kenapa Bapak tidak memilih untuk bicara lewat ayat-ayat Taurat? Kenapa Bapak bicara langsung ke Yusuf dan beritahu, itu mengandung karena Roh Kudus. Kamu jangan ceraikan. Lalu ada mimpi lagi ketika orang-orang Majus datang.
Ya mungkin kalau orang Majus dapat mimpi karena mereka bukan orang Yahudi, mereka tidak tahu kebenaran perjanjian lama, mereka belum punya. Tapi kenapa Yusuf juga dapat mimpi untuk bawa Yesus malam itu juga pergi lari ke Mesir karena Herodes mau membunuhnya. Kenapa Bapak tidak memberikan aja pengertian-pengertian firman, kan bisa aja. Karena orang Israel itu hebat. Kalau kita kan harus baca ayat, mereka itu hafal. Kalau Anda pergi ke Yerusalem ya, Tuhan izinkan next year coba saya ingin ke sana. Jemaat yang mau ikut silahkan. Itu kalau lagi sabat, kalau di Tel Aviv lain cerita. Kalau di Yerusalem itu kota religi, kalau Tel Aviv itu kota sekuler. Tel Aviv itu dulu adalah Yope, Joppa, atau tempat yang namanya si Yunus lari dari Tuhan, lari dari panggilan, itu pelabuhan. Lalu nantinya Petrus diutus ke Cornelius juga di kota itu. Kalau kota itu sekarang jadi kota sekuler. Itu kayak Amerika, di situ tuh kayak pantai Kuta, ya. Tapi kalau Anda mau lihat Yahudi yang mirip seperti Israel dulu itu pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem itu kalau lagi Sabtu, wah, Anda lihat restoran-restoran penuh dan mereka dress up semuanya. Ganteng-ganteng, cakep-cakep keluarganya. Padahal nggak ada pesta apa-apa. Mereka memelihara hari Sabat. Mereka berkumpul dengan keluarga, Anda akan dengar rame sekali. Lalu ada yang bawa Alkitab gini, lalu ngomong sendiri, bawa Taurat, bukan Alkitab, Taurat, ngomong sendiri. Itu Tauratnya Musa, Torahnya Musa, Kejadian Keluaran 15 bilangan ulang. Itu dihafal, lalu dicenting atau seperti orang baca mantra, dibaca terus gitu loh sepanjang hari. Tahu nggak, dari sejak kecil, itu bukan yang besar-besar, yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu hafal. Kita aja 10 perintah Allah ketiga itu apa, kita lupa. Ayo apa? Perintah Allah kelima apa? Perintah Allah ke-1 jangan sampai lupa malahan. Yang ke-10. Mereka itu hafal, bahkan ayat-ayat itu hafal. Harusnya yang namanya Yusufnya Maria ini, keturunan Yehuda, itu keturunan Raja Daud, apalagi itu lebih strict lagi. Itu breed. Itu special breed. Kalau anjing namanya anjing itu bukan anjing jalanan, itu ras. Pasti itu hafal. Kenapa Tuhan gak bicara aja sama Yusuf? Lalu memberikan pengertian yang namanya Musa membelah Laut Merah. Itu kan sudah kejadian dulu. Lalu dia didapatkan inspirasi mengerti, oke, aku harus bawa anakku ini, anaknya Maria ini, pergi lari. Tuhan belah Laut Merah, pergi ke Mesir atau apa lewat rencana. Tidak, Tuhan kasih direct message, kasih mimpi, you go to Egypt. Let me tell you one thing. The same God of the Old Testament is alive. Allahnya perjanjian lama tetap hidup hari ini di perjanjian baru. Yang percaya kasihkan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan Yusuf melihat sesuatu pasti, meskipun tidak ditulis di Alkitab. Mungkin kan dia melihat tempat kotanya atau tempat dia nanti pergi itu di Mesir seperti apa. Itu dipersiapkan dulu. Tuhan kasih. Tuhan kita tuh hebat dalam tuntunan. Yusuf tuh lihat loh. Pada tuh bayi itu lahir, Tuhan tuh tuntunnya seperti apa. Bapak Allahnya Israel itu hidup, dikasih emas kemenyan mur. Orang Majus itu bukan 3, kalau Anda baca kadonya 3 macam. Mereka bukan 3 orang aja. Seringkali kalau ditanya, Majus ada berapa? 3, bukan 3. Itu pertanyaan jebakan. Yesus dikasih emas kemenyan mur, dikasih emas untuk perbekalannya, untuk sekolahkan semuanya, kasih kemenyan, kasih mur itu kasih obat-obatan ke kota, obat-obatan antiseptiknya, antibiotiknya dikasih, bukan antibiotik ya, bukan berarti Tuhan Yesus pernah sakit, tapi dikasih perbekalan untuk besarkan anak. Yusuf tuh lihat, lalu dapat mimpi, bawa anak itu ke Mesir. Kenapa nggak cuma lewat buka Taurat aja? Tuhan bicara, Bapak, He can speak directly to you. But always in the word. Selalu in the word. Selalu di dalam kebenaran. Tidak pernah di luar kebenaran, paham ya? Tuhan tidak pernah melanggar firman-Nya sendiri. Selalu in the truth, di dalam kebenaran. Tidak pernah di luar. Namun demikian Tuhan bisa memberi kita mimpi. Mimpi yang dari Tuhan adalah pesan bergambar dari Roh Kudus yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Pasti akan ada signifikannya. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan di dalam mimpi yang dari Tuhan selalu terkandung kemahatauan Tuhan. Saya pernah mendapat sebuah mimpi untuk seorang jemaat. Singkatnya, dia kelebihan bayar dan itu double dan itu cukup besar. Saya sampaikan. Nggak mungkin saya tahu dan saya nggak bisa dapat itu dari Kejadian sampai Wahyu. Dan ketika saya sampaikan, jemaat mungkin
yang menerima. Saya tidak berkata demikian firman Tuhan, karena bukan otoritas. Kalau firman Tuhan Alkitab, saya kan bisa berkata demikian firman Tuhan. Tapi saya katakan, tolong ya diuji, saya kok mimpi begini. Saya itu suka mimpi. Karena mungkin juga mengharapkan, di ibadah yang terakhir nanti saya akan ajarkan bagaimana kita itu doa sebelum tidur. Gimana menjalin hubungan dengan Tuhan saat malam hari. Lalu saya sampaikan, diuji, dicek, ternyata betul. Ya kebetulan karena ini adalah seorang yang kami kenal dengan baik. Tapi Tuhan bisa bicara seperti itu. I thank God for dreams. Ada satu unsur kemahatauan Tuhan di dalamnya. Tapi sekalipun kita diwahyukan sesuatu, jangan kita sok tahu. Kita sampaikan dengan rendah hati, tolong diuji. Ternyata sungguhan. Ternyata sungguhan. Bahkan kadang-kadang Tuhan memberitahu kepada saya secara spesifik pada kami. Dalam kasus seperti itu, kadang-kadang nominalnya diberitahukan. Hal ini tidak saya alami waktu awal-awal 5 tahun pertama kenal Yesus, bahkan 10 tahun. Tapi makin kita dekat sama Tuhan, makin ingin mendengar suaranya, kita akan semakin peka, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati ya, saya kasih tambah beberapa hal yang saya hati-hati dengan mimpi orang mati. Kalau mimpi orang mati itu hanyalah kenangan indah, just kita lihat lalu nggak apa-apa. Tapi kalau yang dari Roh Kudus itu selalu damai sejahtera, selalu serak di hati. Kalau kita mendapatkan mimpi, apalagi orang-orang yang sudah meninggal, namun mereka tidak dalam Tuhan, itu jauh lebih bahaya, lebih hati-hati lagi. Karena biasanya ujungnya adalah tuduhan atau dakwaan. Misalnya, orang tuanya mimpiin Anda lapar, dingin, telanjang dingin. There's nothing you can do anymore. Kita mau memberitakan Injil itu sekarang, bukan nanti. Kalau yang seperti itu ya, ingatlah bahwa itu bukanlah orang tua atau siapa yang Anda kenal dalam mimpi itu yang sudah meninggal. Karena mereka sudah kembali kepada penciptanya. Itu bukan arwah dan mereka tidak bisa komunikasi dengan Anda tengking dalam nama Yesus. Karena setan itu penuh tipu muslihat. Dia bisa muncul sebagai malaikat terang, berarti dia juga bisa menduplikat orang yang Anda kenal, suara dan gambarnya. Tapi kita harus tahu dari firman bahwa kalau orang sudah meninggal dunia, dia sudah kembali pada penciptanya, biar Tuhan yang menentukan. Tapi kalau sampai ada the dead, orang yang mati itu berbicara kepadamu lewat mimpi, tolaklah di dalam nama Yesus Kristus. Apalagi yang munculnya, ayo ikut aku. Wah. Jangan ya, Anda perlu berceki minggu depan dan tetap harus memuridkan. Beware, mimpi itu nyata. Kenapa kadang-kadang Tuhan bicara lewat mimpi? Karena kita tidak berdaya untuk melawannya. Biasanya kalau kita lagi wake up gini, kalau lagi bangun, lagi seger, Tuhan ngomong apa itu kita bantah dulu. Buktinya kan, Tuhan bilang sama Anda, ampuni. Kenapa harus ampuni? Orang itu begitu kok. Kita bisa melawannya. Tuhan suruh kita memberi. Atau Tuhan berbicara sesuatu, tolong beritahu sama orang itu ini. Pesan, aduh Tuhan nanti kalau aku ditolak gimana. Tapi kalau mimpi kan gak bisa apa-apa kita. Kita seperti ini, half dead, seperti setengah mati. Tidak bisa menentangnya. Makanya orang dalam mimpi bisa nangis. Orang kalau tidur itu gak mati. Seperti handphone kita tiba-tiba tidak nyala gitu aja di set. Kalau tidak dipakai tiba-tiba bisa berada dalam kondisi tenang. Tapi ketika kita nyalakan ya dia langsung nyala. Gak perlu kita turn off dan on lagi, karena dia selalu nyala. Orang tidur itu tetap nyala. Tapi sama Tuhan dimatikan beberapa switch-switchnya. Karena itu Tuhan bicara mimpi, kita gak bisa melawannya. Makanya saya paling suka kalau tidur di dalam hadirat Tuhan. Kalau hati saya beres, Tuhan gampang berbicara kepada saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan takut untuk tidur malam ini. Berapa orang itu cemas-cemas, jangan. Tetaplah kita itu, hati kita itu kalau beres sama Tuhan dia, tidur itu indah, mimpi akan datang. Mimpi yang dari Tuhan itu adalah pesan bergambar dari Roh Kudus. Yang ketiga, penglihatan adalah apa yang Roh Kudus lihat dan ingin kita lihat. Itu penglihatan. Ada tipe-tipe penglihatan, saya jelaskan. Ada tipe penglihatan. Ada orang yang melihat yang kayak begini itu seperti karunia Nabi. Itu namanya open eye vision. Atau seperti penglihatan mata terbuka. Des. Mata terbuka. Gak semua orang punya karunia demikian. Open eye vision. Tapi ada juga penglihatan itu yang close eye visions. Mata tertutup lagi doa tiba-tiba des Tuhan tunjukkan sesuatu.
Tapi ada juga yang namanya orang antara tidur dengan tidak, tiba-tiba seperti melihat sesuatu, atau sebuah impresi saja. Ada tipe-tipe penglihatan. Tidak semua masuk ke kategori penglihatan. Kalau ada orang berkata, aku punya impresi gitu, itu bukan penglihatan. Tapi seperti melihat sesuatu, rohmu dibuat peka. Apapun yang Anda rasakan, itu inspirasi yang Anda terima, doakan dulu. Amin. Doakan dulu. Kadang-kadang kita punya firasat, itulah bahasa dunia. Firasat-firasat itu. Dan kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, Tuhan akan memberi kita firasat-firasat. Saya tidak banyak secara pribadi mengalami open eye vision. Tapi saya pernah mengalami yang seperti itu. Dan itu menyelamatkan banyak orang. Bahkan pernah juga menyelamatkan saya. Singkat cerita, suatu kesaksian sederhana. Ada seseorang yang akan berbuat jahat kepada kami. Saya masih ingat 3 hari sebelumnya, saya lihat wajah orang itu waktu saya sedang berdoa. Dan puji Tuhan, kami tidak jatuh ke dalam jebakan. Bapak, Ibu, Saudara, God can speak directly to you. Kalau Roh Kudus itu hadir dan dicurahkan, Tuhan itu bisa memberi kita mimpi dan penglihatan. Kita review 1, 2, 3, nanti di kebaktian berikutnya, saya baru jelaskan panjang lebar secara detail, penglihatan itu apa. Termasuk Tuhan memberikan sebuah mimpi kepada Firaun untuk bisa mengantisipasi keadaan dunia dan apa peran kita waktu Tuhan berbicara. Lain wahyu, lain hikmat. Orang kalau cuma terima pewahyuan, gak punya hikmat di jalanan, apa yang dia terima akan percuma sia-sia. Nanti saya ajari sepanjang hari ini, kenapa saya memilih topik yang sulit ini. Karena saya merasakan dalam hati saya, Tuhan akan menuntun gereja Mawar Sharon tercinta dan keluarga Saat Teduh juga yang menyaksikan ini lewat nubuatan, mimpi dan penglihatan. Tapi saya sebagai gembala harus kasih frameworknya untuk nuntun Anda jalannya, jangan sampai salah jalan, tapi supaya Anda dituntun dari kepekaan kepada kepekaan, kemenangan pada kemenangan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Anda lihat ini ya, review lagi. 1, nubuatan adalah bisikan Roh Kudus dan prediksi masa depan. 2, mimpi dari Tuhan adalah pesan bergambar dari Roh Kudus. Saya percaya setelah ini Tuhan akan berikan banyak mimpi kepada jemaat. 3, penglihatan adalah apa yang Roh Kudus lihat dan ingin kita lihat. Jangan remehkan firasat. Minimal embrio penglihatan itu adalah sebuah firasat, sebuah insting yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak semua kita adalah nabi, tapi setiap kita bisa mendengar suara Tuhan. Karena domba-domba Kristus akan mendengarkan suara gembalanya. Saya berdoa Tuhan akan direct message lebih banyak lagi kepada umat Tuhan di tempat ini. Karena dalam bisnis Anda perlu tuntunan. Cara mendidik Anda, anak Anda perlu tuntunan. Kita perlu tuntunan. Dan dalam kehidupan Anda, kehidupan kita semua, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri.